Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Seruya dimanapun berada. Senang sekali kita bisa hadir lagi untuk di kesempatan hari ini, tentunya di acara Koran Seruya hari ini. Ya, tepatnya di hari Kamis, penanggalan 10 Maret 2022. Iya, berhubung hari Kamis, yang hadir juga yang manis-manis. Iya, jadi sahabat Seruya juga semuanya manis. Apalagi menikmati dengan secangkir kopi yang manis. Iya. Saya ditemani kembali atau saya mendampingi pimpinan redaksi Koran Seruya, dan spesial hari ini ya. Sangat spesial. Kita kedatangan tamu. Pakai telur. Soalnya manis juga orangnya. Iya, hadir Hamris Darwis ya. Bapak Hamris Darwis, Kadis Kominfo SPLU Timur. Ya, bagaimana kabar tak? Alhamdulillah wasyukurillah. Mudah-mudahan kita semua sehat. Seluruh sahabat Seruya sehat, kita lepas dari COVID-19 ini. Amin. Dan kita bisa lagi bebas berkumpul. Insyaallah. Ya, pertama-tama Pak Amris, kami dari kru Koran Seruya TV mengucapkan terima kasih karena kita sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan ini sebagai salah satu pejabat di pemerintah Kabupaten Lu Timur mau hadir di redaksi Koran Seruya, seperti itu. Kita kedatangan tamu ya. Pokoknya spesial yang kita bahas yang mengenai kemitraan ya. Dengan nanti ada kegiatan-kegiatan seperti apa. Banyak yang kita mau gali dari Pak Hamris ini. Saya juga terima kasih Pak, karena tidak sembarang orang masuk di kursi panas kayak ini. Kursi panas. Dan satu kehormatan buat saya secara pribadi dan kedinasan, kami juga diundang untuk hadir bersama-sama dengan bincang-bincang kita di Seruya ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu bisa ada mananya buat sebagai sekadar informasi bahwa ada kabupaten yang bersaudara dengan kita di Luraya ini yang mungkin sedikit informasinya tidak terlalu clear ke bawah, sehingga mungkin kesempatan itu kita gunakan hari ini untuk cerita-cerita tentang itu. Betul Pak Hamris. Nah sahabat Seruya, Pak Hamris ini sebenarnya walaupun sekarang di Lu Timur, tapi asli Palopo dan masih banyak senior lighting-lightingnya yang ada di Palopo. Tongan. Bahkan sekolah mulai SD sampai SMA. Alumni apa saja Pak? Saya alumni SD 4 jalan apa namanya itu. Di situ saya sampai selesai, tapi masuk di kelas 4 mulai. Kemudian masuk di SMP 1 tahun 81 saya selesai. Kemudian masuk di SMA 1 belum SMA 158 dulu. Ya, dan selesai di tahun 84. Nah, setelah itu sudah jarang di Palopo, udah tinggalkan Palopo untuk cari mengubah nasib di tempatnya orang. Waktu sebelum ke Lu Timur ini kan biasa kita bilang tadi siapa? Lain besar di Palopo. Malah kira-kira yang siapa lighting tak waktu misalnya di SMA 1 gitu. Ya, kalau saya sebut pasti hampir semua itu, misalnya saya panggil saja namanya Kimet. Walaupun Kimet itu nama betulnya Pak Abdul Hakim. Kemudian ada Raksan Amir. Kemudian sering juga main saya sama Andi Taufik dulu di Andi Taufik. Ya, sinting dengan kelangka itu dari cross yang biasa. Dulu kan ada radio kelangka. Ada seni musiknya juga banyak. Iya, betul. Marobo Band. Ya, betul. Di situ ada idam. Ya. Memang kalau macam kelangka kemarin itu terkenal, memang semua ada di situ. Iya. Senior-seniornya Palopo. Iya. Saya kebetulan bagian dari hidup saya itu waktu muda, bagian dari situ. Jangan-jangan jadi penyiar juga dulu. Sempat mengganggu penyiar saja. Yang di Bandung dulu gitu. Olehnya Pak Slamet Slamet, Andi Henry. Gitu. Malah dulu kan pada waktu tahun-tahun berapa itu? 80-90-an ya Pak Kadis. Itu kan ada grup-grup di Palopo waktu itu, ada Antariksa. Ada Kijang, ada Lapender, termasuk Enjus. Nah, saya dengar-dengar katanya kita ini bagian daripada Enjus di Jalan Anggrek. Saya besar di Anggrek dan sama bermain di situ, sama-sama besar dengan teman-teman di Anggrek. Pak Samil Ilyas. Ya, Pak Samil, apalagi ya. Halo, Pak Samil. Betul Makare betul. Seniornya Enjus juga, Jalan Anggrek. Beliau pernah saya sama-sama laping 2 kalau Pak Sambil. Oh begitu. Iya.
Iya. Beliau sudah pensiun dini. Oh, Ya sudah pensiun dini Pak Samil. Iya. Mau katanya mengakhiri karirnya lebih cepat dan indah dari PNS begitu. Punya pilihan lain mungkin seperti itu. Iya. Nah, sahabat Seruya, Pak Amris ini adalah Kadis Kominfo SP Lu Timur. Iya. Nah, kita akan gali banyak hal tentang kiprah beliau di Lu Timur. Terus bagaimana strategi ya. Pak Amris dalam memajukan Kominfo Lu Timur, tentunya membackup bidang-bidang yang lainnya yang banyak bersentuhan dengan publik seperti itu. Ya. Iya. Nah, kita masuk ini Pak. Ini kan sekarang era digital, gampang sekali tersiar informasi berita. Nah, kalau tidak tersaring itu hoax. Betul. Nah, kira-kira bagaimana menurut Pak Amris berita-berita hoax itu sebagai Kadis Kominfo? Ya, kalau saya melihat begini, sekali lagi media, jurnalis, wartawan, menurut saya itu adalah bagian dari bagian pokok atau bagian inti dari proses pemerintahan. Iya. Sehingga kami dengan teman-teman media itu membangun sinergitas yang menurut saya sangat baik, sehingga hal-hal yang seperti tadi itu diminimalisir, sehingga kita tidak bisa menjaring berita atau membatasi orang untuk bikin berita. Tetapi pada saat silaturahmi itu berjalan dengan bagus, saya yakin bahwa hal-hal yang perlu dibicarakan lebih awal kita bicarakan sebelum dilakukan atau dimuat di media. Karena persoalan kalau sudah termuat di media dan sudah terbaca di seluruh dunia kan jadi persoalan agak susah penyembuhannya. Nah, lebih awal kami lakukan seperti itu dan strategi itu pun kami lakukan seperti apa yang kami lakukan kunjungan ke Seruya hari ini. Iya, seperti itu. Iya, karena kami tahu bahwa media itu adalah mitra yang sangat strategis pemerintah daerah dalam rangka tadi menjadi corong membantu kami untuk mensosialisasikan program pemerintah ke masyarakat secara clear and clean, yang sampai sepotong-potong masyarakat pahami tidak nyambung. Iya, betul. Bagus sekali, apalagi kita punya program pemerintah tahun ini di periode ini luar biasa menurut saya. Nanti kita akan bahas itu, sehingga kalau kita dengan media dan wartawan dan jurnalis ini tidak bagus hubungannya, akan tidak nyambung lah ini apa yang mau disampaikan ke masyarakat. Yang kedua, kami terus terang tetap menghimbau kepada teman-teman jurnalis yang ada, mari kita ikuti aturan-aturan melalui Dewan Pers dan lain-lain, sehingga hal-hal ini bisa menghindari kita untuk masuk ke persoalan-persoalan hukum. Betul, Pak. Karena semua bisa terjerat kalau kita tidak menggunakan itu, tidak pakai rambu-rambu itu. Kita harus cerdas lah bermedia sosial, terutama media sosial. Kami selalu menghimbau itu melalui cuplikan-cuplikan video singkat dihimbau, karena pada saat kami buat sesuatu, kami upload itu langsung ada 34 media partner kami di pemerintah daerah itu langsung tershare ke seluruh masyarakat sehingga lebih mudah untuk dipahami. Saya pikir itu strategi yang menghindari hoax itu. Ada menarik tadi bahwa ada pernyataan tak Pak bahwa cerdaslah bermedia sosial. Nah, sekarang ini kan gampang sekali orang men-share informasi yang beredar di media sosial, terutama Facebook. Nah, ini kan Kominfo ikut berperan bagaimana agar informasi yang sesat tanda petik tadi berbau hoax tidak tidak menyebar secara luas seperti. Jadi saya langsung sambung. Di industri media atau industri jurnalis itu juga terjadi transformasi yang luar biasa dahsyatnya, sehingga kalau dulu orang bilang mulutmu harimau, sekarang bergeser Pak, jari-jarimu itu harimau. Betul. Kadang-kala orang sudah tidak menggunakan akal sehatnya, lebih mementingkan kepanasan jari-jarinya untuk menyampaikan sesuatu, apalagi membagi sesuatu ke sosial media. Sehingga pesan saya, jangan juga lupa bawa kepalamu, otakmu untuk mengontrol kau punya jari-jari pada saat men-share sesuatu di media. Sehingga apa yang terjadi kalau masih ada kepala kita atau otak kita berpikir dan hati nurani kita dilibatkan dalam hal sesuatu, saya yakin masih bisa kita kontrol kita punya jari-jari untuk meneruskan sesuatu di media sosial.
Saya pikir begitu, Pak. Apalagi kan gampang sekali orang mengkat misalnya video pernyataan yang yang positif misalkan, tapi dia bisa ini dia cut baru dia share. Gampang sekali sekarang merusak, memperbaiki orang juga gampang. Ya seperti itu. Ini era betul-betul. Kadang-kadang kita bilang ini kenapa seperti ini. Misalnya begini. Banyak juga, ini kan tipikal masing-masing orang, termasuk kita punya teman-teman jurnalis. Ada yang hobinya cuma copy paste, ya betul. Ada hobinya cuma men-share apa. Tetapi sekali lagi, mari masyarakat kita cerdas lihat, jangan melihat judul saja, tetapi tidak mendalami isi, kemudian mengambil kesimpulan. Ini banyak kadang-kala ini persoalan, sehingga saya bilang cerdaslah kita bersosial media. Cerdas dalam artian baca judulnya, resapi dulu isinya, kemudian berkesimpulanlah dengan betul. Ini kan sebelum terbentuk Dinas Kominfo, sebelum terbentuk Dinas Kominfo, itu kan Humas itu berada di Sekretariat Daerah. Nah, pemerintah pusat ini membentuk Kominfo karena boleh jadi Pak Amris, pemerintah pusat sudah membaca tanda-tanda zaman bahwa akan begini ke depan. Tetapi ini sebelum kita lanjut Andri, kita apa dulu? Kita rehat dulu. Negara istirahat. Betul. Karena ada yang mau lewat. Silakan mau lewat. Bupati Luhut Timur Budiman mengharapkan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-9 menjadi ajang silaturahmi seluruh kafilah dan untuk membumikan ajaran Al-Quran di Luhut Timur. Hal ini disampaikan orang nomor 1 di Kabupaten Luhut Timur saat membuka Musabaqah Tilawatil Quran 9 di Lapang Gaso Wotu, Kecamatan Wotu, Luhut Timur, Rabu 9 Maret 2022. Budiman saat memberikan sambutan mengatakan meski di masa pandemi COVID-19, kegiatan keagamaan ini masih dilakukan. Budiman juga mengatakan dari Musabaqah Tilawatil Quran pertama hingga saat ini terus mengalami kemajuan, sehingga dirinya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas partisipasi dan bantuannya. Baik dan benar. Selain itu juga sebagai ajang silaturahmi yang diharapkan mampu menjadi barometer untuk mengetahui hasil kegiatan pembelajaran Al-Quran yang telah kita laksanakan selama ini di masyarakat. Tentu pada kesempatan yang baik ini, sekali lagi terima kasih banyak atas dukungan kita semua, baik pada kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran ini maupun pada seluruh kegiatan pemerintah. Ia berharap kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran 9 2022 ini berjalan aman dan tertib. Tidak lupa Budiman juga mengingatkan peserta MTQ dan masyarakat yang hadir agar tetap mematuhi protokol kesehatan, mengingat Musabaqah Tilawatil Quran ini diadakan di masa pandemi. Hadir dalam pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran 9 2022 yakni Ketua DPRD Luhut Timur Arifin, Ketua PKK Luhut Timur Haja Sufriyati, Kapolres Luhut Timur AKBP Silvester MM Simamura, Kajari Luhut Timur Muhammad Subair, dan sejumlah pimpinan OPD. Kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran ini diikuti oleh kafilah setiap kecamatan se-Kabupaten Luhut Timur, dan kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran akan digelar selama 7 hari. Dari Kabupaten Luhut Timur, Eri melaporkan. Sahabat Surya, semakin asik kebersamaan kita dan semakin seru ya. Tadi kita lihat juga cuplikan dari MTQ Luhut Timur. Spektakuler pembukaannya. Betul. Walaupun ini Kabupaten Luhut Timur ini berada di paling ujung Sulawesi Selatan. Ini wilayahnya juga. Kadang-kala yang di ujung itu ada kenikmatan, Pak. Betul. Makanya selalu saya bilang jangan takut ke ujung, karena di situ menjanjikan sesuatu. Ngeri. Nah sekarang Pak Amris ini bagaimana kita melihat? Kami melihat bahwa pembukaan MTQ kemarin ini sangat spektakuler di tengah masa pandemi. Nah bisa kita jelaskan bagaimana MTQ ini di Luhut Timur? Terima kasih sekali lagi bahwa itulah Luhut Timur. Betul. Kalau dia tidak begitu, kita pengen sesuatu ada yang menginspirasi semua orang. Luhut Timur Inspiring. Nah, dari situ lahir itu, sehingga apalagi Pak Bupati kita lihat energik banget dan punya ide-ide yang luar biasa. Beliau tidak lari 100 Pak, lari 1000 Pak. Benar Pak. Kalau kepala dinasnya cuma lari 20 tertinggal. Artinya tidak kalau kau tidak bisa ikut treatmentnya pimpinan, tabe. Nah, MTQ ini dilaksanakan kebetulan di Kecamatan Wotu.
Kecamatan Lutu ini juga punya cerita background sejarah budaya yang luar biasa. Di situ ada Macau Bawalipu. Iya betul-betul Pak Ya, Kadis. kemudian pernah kita lakukan pegelaran Gila-Galigo di situ secara spektakuler juga. Dan rupanya penyelenggaraan MTV kali ini ya kita lihat seperti itu, dan di masa pandemi dengan kita lakukan live streaming. Live streaming itu tidak bisa jalan kalau tidak ada Kominfo. Kominfo, teman-teman di sana bekerja atas saran Pak Bupati dan seluruh panitia di sana untuk menyebarkan kegiatan itu secara live dan bisa dinikmati seluruh Indonesia. Dan melihat itu bahwa ada sesuatu terjadi di sudut-sudutnya Indonesia ini, khususnya di Luwu Timur, bahwa kita juga aktif melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, kegiatan-kegiatan keagamaan, pembinaan-pembinaan keagamaan, dan ya alhamdulillah bisa jalan seperti itu. Dan ini berkat juga dukungan media. Terima kasih kepada Seruya, dan kemarin juga live untuk lakukan itu, dan sekali lagi terima kasih. Ini kan setiap pemerintah daerah itu tentu punya program andalan, program prioritas. Karena segala sesuatu itu memang harus ada yang diprioritaskan. Nah, kita dengar-dengar ini kan mulai tersosialisasi itu Luwu Timur Inspiring. Apa sebenarnya itu Luwu Timur Inspiring? Ya, Luwu Timur Inspiring itu sebuah semangat, spirit bagaimana caranya menyebarkan kebaikan kepada semua orang. Dengan apa? Dengan melahirkan program kegiatan yang bagus. Saya lanjut ke situ. Ya bisa kita urai. Program kegiatan, saya minta maaf kalau saya agak gambu-gambu sedikit kalau bicara. Enggak apa-apa tuh. Gambu-gambu tapi benar. Jangan terlalu serius. 2022 ini programnya pemerintah Kabupaten Luwu Timur, saya tanya, adakah program di kabupaten lain itu 1 miliar satu desa? Tidak ada. Iya, tidak ada. 124 desa kami, 3 kelurahan itu diberikan dana BKK, bantuan keuangan khusus 1 miliar satu desa. Berarti ini kan desa semua dapat APBN 1 miliar. Berarti kalau di Luwu Timur ada APBN tambah plus 1 miliar dari APBN. Kurang lebih 3 miliar. Ngeri. Benar, Pak. Makanya nanti di sana Pak akan berlomba-lomba orang jadi kades. Berapa desa di sana? 124 desa. 124 desa. Ini karena apa? Pemimpin kami menginspiring semua orang. Untuk melihat bahwa dalam proyek pemerintahan beliau pembangunan harus merata. Ini penyakit lama, kita musrembang, mengusulkan sesuatu dari desa sampai kecamatan musrembangnya, tetapi sudah diusulkan sebagai dari masyarakat, tapi kan di musrembang itu program prioritas, betul berdasarkan anggaran yang sudah kita ditetapkan itu. Nah, dengan anggaran 1 miliar satu desa, tidak ada alasan lagi desa itu tidak melakukan kegiatan. Tidak ada alasan lagi desa, tidak masuk saya punya usulan. Betul. Kenapa? Di menu untuk melakukan kegiatan di desa itu macam-macam. Di situ ada masalah sampai menghasilkan satu desa. Membiayai misalnya membangun drainase, silahkan. Drainase desa. Jalan desa silahkan. Membiayai imam masjid. Dari situ diambil. Artinya dana ini silakan kepala desa berkreasi. Ada perbubnya. Ada perbubnya jangan sampai Pak sembarang saja di ada regulasi. Ada regulasi. Ada koridornya. 1 miliar satu desa, syarat ketentuan berlaku. Itu kenapa kita terus terang di asistensi terus dengan bapak-bapak di kejaksaan, dengan bapak-bapak di kepolisian, karena dua instansi ini tidak mau melihat program yang bagus ini disalahgunakan. Kan kemarin juga Pak Bupati turun apa istilahnya kick off. Ini lagi menarik lagi nih. Kick off program tahun 2022 itu kita lakukan dengan memulai bekerja di kecamatan. Bekerja bukan berarti setengah hati Pak. Kita bermalam di sana 3 malam. Iya betul. Semua kegiatan perkantoran itu pindah di kecamatan. Ikut juga. Saya bawa tenda Pak. Tapi banyak pecamat di setiap kita kunjungan itu menyiapkan kita akomodasi dan kita nginep di rumah-rumah masyarakat. Oh begitu. Sehingga apa yang terjadi bahwa secara geografi kita bisa paham desa, secara culture kita bisa pahami budaya masyarakat di desa, kemudian apa yang menjadi harapan, apa yang belum tercapai itu disampaikan langsung di situ. Misalnya persoalan PU, Pak Bupati bilang mana kadis PU? Catat kok. Bukan dicatat Pak. Besok kopi tinjau itu. Oh begitu. Kenapa belum itu? Langsung disikapi disikapi. Apa yang menjadi keluhan aspirasi? Langsung disikapi Bupati karena semua kita hadir di situ. Kadis Kominfo ada sini, ada Pak. Bagaimana signal di sini? Saya bilang, saya minta maaf Pak, saya punya HP saya tidak tahu di mana. Tetapi kalau persoalan itu nanti kita bahas secara detail bagaimana Kominfo. Ada 3 program pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Apakah ini masuk Inspiring Luwu Timur yang saya tangkap tidak ada di Indonesia. Dan koran Seruya Pak Kadis sudah pernah memberitakan. Salah satunya itu
satu kamar, satu pasien kelas 3. Wah, Itu luar biasa, karena katanya sih sama GVIF. Nah, itu satu. Yang kedua, kita sudah sebut tadi bahwa satu desa dapat anggaran 1 miliar. Di luar anggaran yang memang rutin dari pemerintah pusat. Nah, yang ketiga menurut saya yang tidak ada juga di Republik ini itu dikasih beasiswa bagi Jadi beasiswa bagi mahasiswa dari Lu Timur dimanapun ya Pak kuliah. Biar di Republik Mapa. Seperti itu. Jadi 3 program ini saya lihat ya sangat pro, bisa kita uraikan supaya sahabat Seruya paham dan tahu Ki. Saya saja kalau menjelaskan programnya pemerintah Laut Timur, saya bersemangat Pak. Kenapa? Karena ini bukan gambo-gambo. Betul. Benar Pak. Kenapa? Ini keberpihakan nurani pemerintah dalam rangka memberdayakan masyarakatnya. Lahirnya program 1 miliar 1 desa. Apa tujuannya? Bagaimana pergerakan pembangunan itu di desa itu merata. Kemudian peningkatan layanan kesehatan. Pak Bupati bilang, oke, kita bikin kamar, 1 pasien 1 kamar. Itu bukan, lah, dia bilang boleh kelas 3, tapi pada saat ada masuk, fasilitas PIF. Kamarnya kelarin Pak. Iya begitu di. Kalau Bapak mau sakit silakan ke sana. Katanya di dalam itu. Kalau Bapak mau sakit silakan ke sana. Dapat 1 kamar. Katanya itu AC, terus kamar mandinya ada dalam. Pokoknya kayak hotel. Oh begitu. Kayak hotel. Saya cuma ada. Kemudian kalau Bapak sembuh, rumah sakit berkewajiban mengantar Bapak pulang ke rumah. Begitu ngeri luar biasa. Khusus untuk warganya Lu Timur, tapi kalau Bapak orang Palopo datang ke sana pulang sendiri. Artinya begini Pak, dengan program ini kan kesehatan ini sudah menjadi kebutuhan utama. Nah kalau sudah melayani pemerintah seperti ini, ada satu kata nikmat apa lagi yang kita tidak syukuri seperti kalau ada orang yang tidak bisa menikmati apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala melalui pemerintahnya, insya Allah akan ada yang kalian lihat. Ya kalau ini lagi Pak, kita sudah uraikan tadi bahwa 1 kamar 1 desa. Apa 1 kamar 1 pasien. Bagaimana dengan beasiswa itu? Masih berkelanjutan kah? Dan kita tahan dulu. Ini semakin seru. Mau lanjut dulu nih. Siap. Baiklah, jangan kemana-mana sahabat Seruya karena masih panjang kebersamaan kita untuk menghadirkan informasi di Koran Seruya hari ini. Jangan kemana-mana. Tim Sus Polres Palopo, Sulawesi Selatan mengepung arena balapan di depan kantor Wali Kota Palopo. Para pelaku yang panik langsung tancap gas. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Salah satu pelaku yang berusaha kabur melalui pintu selatan batas kota terus dibuntuti polisi. Meski sudah kabur cukup jauh, namun pelaku berhasil dibekuk setelah kehabisan bensin. Polisi pun langsung melakukan penggeledahan. Pelaku beserta motor yang digunakan pun diamankan. Untuk memberi efek jerah, pelaku diminta mendorong motor menuju markas Tim Sus. Pelaku liar yang dibubarkan oleh Tim Sus betul. Ini juga kita amankan terkait dengan kendaraan dan juga pengendaranya. Jadi saat ini barang bukti dan orangnya masih dalam tahap lidik untuk kita berikan pemahaman dan himbauan, tentunya dengan memanggil orang tua, kemudian kepala desa, dan tentunya kita akan memberikan semacam pencerahan kepada yang bersangkutan, dan kendaraan akan kita keluarkan setelah 2 bulan, dan komponen-komponen kendaraan tentunya menggunakan knalpot brong ini, dan komponen yang lain harus diganti standar dulu baru kami keluarkan. Harapannya tentunya kita dapat menjaga situasi kondusif yang saat ini ada di Palopo. Kami menghimbau masyarakat Palopo khususnya anak-anak muda untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meresahkan masyarakat, kegiatan-kegiatan balapan liar yang tentunya dapat membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Tindakan tegas ini diambil polisi setelah aksi balapan yang melibatkan anak di bawah umur. Ini sangat meresahkan warga, utamanya bagi yang beraktivitas di malam hari. Bahkan, tak jarang para pelaku ini menutup akses jalan Trans Sulawesi di depan kantor wali kota untuk dijadikan arena judi balapan. Untuk mencegah jatuhnya korban baik dari joki maupun warga pengguna jalan, polisi menghimbau ke orang tua agar tak memberi kendaraan bagi anak yang belum cukup umur. Sahabat Seruya, kembali lagi bersama kami di sini, tentunya masih di Koran Seruya hari ini dan masih ditemani redaksi Koran Seruya dan Pak Hambris Darwis. Kembali kita mengulas mengenai Kominfo, karena bagian informasi itu adalah
bagian dari dakwah Iya. juga. Saya penasaran ini Pak. Betul. Yang belum kita belum kita jelaskan program beasiswa bagi mahasiswa asal Luhut Timur. Banyak yang penasaran. Iya. Ini kan kalau dihitung-hitung per tahun itu berapa? Pasti ribuan ini mahasiswa. Mampukah Luhut Timur membayar itu? Jangan sampai hanya janji tanda petik ini. Kita bisa uraikan supaya yakin sahabat Seruya ini. Ya, beasiswa. Iya, beasiswa bagi mahasiswa. Sebelum beasiswa saya tambahkan tadi tentang program kesehatan rumah sakit. Kami punya aplikasi sekarang namanya Rumah Sakit Lagaligo dalam Genggaman. Iya. Ya, Apa artinya itu? Untuk peningkatan layanan di rumah sakit, masyarakat cukup dari HP-nya dia bisa reservasi dokter, bisa mendaftar untuk diperiksa, dia bisa menghubungi dokternya. Begitu Tidak perlu lagi. Kayak kalau ada aplikasi Halo Dokter. Ya, Mirip-mirip seperti ini ada ya. aplikasinya mirip ya. itu. Mirip itu. Kemudian pemerintah daerah dengan digitalisasi government-nya, kita terus terang tiap hari, tiap bulan itu melakukan inovasi untuk melahirkan aplikasi-aplikasi yang bisa membantu semakin smartnya Luhut Timur menjadi sebuah kabupaten. Ya, jawaban tadi itu pertama untuk program prioritas di bidang pendidikan, program beasiswa kepada anak-anak kita di Luhut Timur itu sudah berlangsung hampir 6 tahun. 6 tahun Ya, sudah 6 tahun. Jadi program itu namanya dulu program beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu. Begitu Dan periode ini juga tetap dilanjutkan. Malah tahun periode ini lebih ditingkatkan, bukan cuma S1 Pak. Yang S2 juga dapat. Asik sekali. Iya. Nikmat apa lagi? Nikmat apa lagi? Saya kuliah S2 ini Bapak Gubernur bayar lagi. Nah kalau di bawah aduh luar biasa. Sepanjang Bapak berprestasi, Bapak pasti dibiayai. Begitu. Kita punya mahasiswa lebih kurang 5.000 dengan beasiswa per semester itu 2 juta. 2 juta. Dalam 1 tahun berarti dia bisa dapat 4 juta satu anak. Kira-kira berapa total anggaran yang disiapkan? Sekitar 34-35 miliar. Ada besar sekali. Iya, bisa besar, membangun. Ya besar, tapi sekali lagi itu asas manfaatnya luar biasa. Membangun sumber daya manusia itu Pak, sampai di surga nanti hasilnya Pak. Betul. Benar, bukan cuma di dunia dilihat, tapi pemimpin kita yang melakukan program studi akan mendapat macam-macam karunia dari ilahi, karena program itu membantu masyarakat kita yang kurang mampu. Itu beasiswa itu langsung bagaimana prosesnya? Langsung ke rekening kah, ke kampus kah, atau bagaimana? Langsung ke rekeningnya kita. Mahasiswa dia? Iya, melalui Bank Sulselbar. Iya. Itu langsung transfer ke situ. Jadi digitalisasi pembayaran juga luar biasa. Tidak lagi kita pernah lihat uang cash. Oh begitu, artinya betul-betul ada konsep smart city. Iya. Smart city. Itu berlangsung sebuah digital. Iya. Jadi sekali lagi untuk program beasiswa itu menjadi program unggulan pemerintah daerah sampai sekarang, dan sekarang lebih ditingkatkan kepada mahasiswa yang S2. Tetapi khusus untuk program S2 ini kami kerjasama dengan PT Valley. Tadi kan saya sebutkan ada 3 program pemerintah Kabupaten Luhut Timur saat ini di bawah pemerintahan Bapak Haji Budiman. Nah 3 tadi itu 1 kamar 1 pasien, terus beasiswa, terus apa lagi tadi saat itu 1 miliar 1 desa. Masih ada kira-kira program andalan dan prioritas bagi masyarakat Luhut Timur? Bisa kita bukan sebut, banyak tapi ada. Ada obsesi kami di Luhut Timur itu menjadikan Luhut Timur itu sebuah destinasi unggulan di Indonesia dan Sulawesi Selatan dan Indonesia. Kami berharap Danau Matano itu bisa menjadi kawasan geopark. Kenapa bisa seperti itu? Karena Matano itu menyimpan luar biasa keajaiban bumi, menyimpan potensi-potensi yang memerlukan kajian penelitian oleh baik peneliti nasional maupun internasional. Tetapi kita tidak cukup dari situ, karena kami berharap dia bisa menjadi kawasan bumi, dan itu pada saat sudah jadi kawasan bumi, mudah-mudahan semakin dikenal seluruh dunia. Yang lain bahwa 124 desa itu semua punya destinasi unggulan. Tetapi secara kabupaten kami lihat beberapa destinasi yang menjadi unggulan kabupaten, dan itu menjadi daerah tujuannya wisatawan yang ada di Luhut Timur. Walaupun kita berbasisnya wisatawan lokal wisatawan lokal ini juga kalau dia kasih keluar uang kan 2 ton G. Daripada kita berharap terlalu orang dari jauh datang, sementara uang kita juga ada, kita motivasi warga masyarakat untuk melakukan berwisata ke objek destinasi kita, dan dampaknya adalah melahirkan usaha-usaha baru di destinasi wisata. Dan saya pikir itu tujuannya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang lain di bidang olahraga misalnya,
tahun ini dan tahun lalu itu sudah diupayakan melanjutkan pembangunan Stadion Malili. Mudah-mudahan MU nanti pindah markasnya di Malili. Oh begitu, amin. Ya. Dan Pak Bupati sudah wanti-wanti, ini harus dikerja di awal tahun. Oh begitu. Artinya tahun depan sudah bisa diresmikan. Tahun depan, karena kebetulan saya bagian dari itu, tahun ini lapangan tegas sudah selesai, setel bali selesai, tribun terbukanya mungkin selesai. Tribun tertutupnya mungkin periode berikutnya karena banyak sekali banyak Pak. Seperti ini kan kita tadi menjelaskan bahwa berbagai program ini yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Luwu Timur kan, walaupun programnya bagus, kita jelaskan bahwa semua bermuara menggunakan aplikasi. Nah aplikasi itu tidak akan berjalan bagus kalau sarana telekomunikasi tidak memadai. Nah ini bidang apa strategi kita dalam memajukan telekomunikasi di Luwu Timur? Pertama bahwa alhamdulillah semua orang sekarang menyadari bahwa kebutuhan terhadap teknologi komunikasi dan digitalisasi ini merupakan kebutuhan dasar. Tidak ada sekarang orang hidup tanpa HP. Betul. Tidak ada orang sekarang tidak tergantung sama alat komunikasi. Semua sudah tergantung. Sekarang pertanyaannya adalah sejauh mana infrastruktur pendukung itu disiapkan oleh pemerintah. Tower yang berdiri, hutan tower yang berdiri Luwu Timur itu sekarang jumlahnya 154 tower. 154 tersebar di seluruh desa. Berapa provider? Provider lengkap di sana, ada Telkomsel, ada M3, ada malah juga pihak swasta. Misalnya ada pabrik pabrik coklat itu dia bikin tower sendiri, PT Pali punya tower sendiri ada 4. Dan ini Pak berdampak secara langsung terhadap PAD. Iya betul. Karena banyaknya provider yang masuk jelas PAD-nya. Iya, ada pendapatan daerah di situ tetapi bukan itu yang menjadi sasaran utama kita, tapi bagaimana layanan telekomunikasi itu kehadiran pemerintah hadir di situ untuk menjawab masyarakat itu. Menikmati. Ada satu desa di Luwu Timur berbatasan dengan Sulawesi Tengah, Desa Masiku namanya, di seberang danau. Terakhir pada saat kunjungan ke kecamatan Pak Bupati kemarin itu alhamdulillah sudah dilakukan penetapan lokasi untuk membangun tower dengan programnya Kominfo yang program tower Merah Putih ada namanya yang daerah tertinggal, dan itu kalau terbangun di situ beberapa desa yang agak jauh itu bisa artinya daerah-daerah blank spot itu bisa insyaallah mudah-mudahan tidak lagi cover. Masih ada di bawah Luwu Timur yang blank spot kah? Dari 124 desa lebih kurang 4 desa Mami yang seperti itu tapi kan beda seluler dengan internet. Kalau kita bicara seluler mari lihat towernya, tapi internetnya kan masih dikelola sama PT Telkom khusus di pemerintahan. Di pemerintahan itu strategi kami adalah melakukan kerjasama dengan PT Telkom. Orang semua tahu bahwa PT Telkom adalah perusahaan negara yang terbesar yang menangani telekomunikasi. BUMN kita. Nah, kita sewa bandwidth-nya itu sebesar 350 Mbps. Artinya apa? Itu cukup untuk melayani proses digitalisasi pemerintah yang ada di Luwu Timur. Tadi kan kita sebut bahwa ada sekitar 150 tower dengan berbagai provider. Nah di Palopo ini kota. Itu kalau PAD-nya Palopo dari tower ini di bawah 500 juta kayaknya. Malah kisaran 200-an. Kalau di Luwu Timur berapa? Kalau bisa kita intip-intip sedikit. Baru kasih sedikit ini. Tapi ini data Pak. Data. Hasil pendapatan daerah kita dari retribusi pemanfaatan tower itu ada 650 juta. Dan kelihatannya insya Allah mudah-mudahan bisa bertambah karena proses pengembangan beberapa tempat untuk pemasangan tower itu terus berlangsung. Dan insya Allah itu akan menambah PAD kita. Sehingga keluhan-keluhan kita terhadap bagaimana tentang mendukung digitalisasi government itu, kemudian kebutuhan masyarakat untuk memanfaatkan internet. Ada juga program prioritas itu Pak. Pemerintah daerah akan menyiapkan kawasan-kawasan untuk bebas berinternet di kecamatan. Di kecamatan, bukan hanya ibu kota Kabupaten Luwu Timur. Di kecamatan. Seperti apa areanya itu Pak? Seperti apa area publik? Di public area di kecamatan, tergantung camatnya. Dia mau pilih di masjid kah? Kan kadang-kadang ini sekarang orang kok alergi kalau kita bicara mau tempatkan sentral wifi di masjid. Padahal itu membantu orang datang di situ sholat. Betul. Di masjid di Jawa kan rata-rata sudah siapkan wifi. Habis waktu salat orang ngumpul di situ sholat. Waktu salat. Kita arahnya itu seperti dan semua kecamatan kita siapkan
di area publik fasilitas internet Seperti gratis. itu, Coba Bapak jalan-jalan ke Malili, Berarti- Bapak ke Tanjung Sungai Malili, Iya. Bapak buka HP tidak perlu pakai password, Anda tersambung. Oh, langsung terkonek. Insya Allah. Oh, begitu. Kalau syarat dan ketentuan hubungi Kadis Ya, Kominfo. seperti ini kan memang banyak pemerintah kota, pemerintah daerah itu membuka ruang publik, tapi dia tidak lengkapi itu. Alhamdulillah kami Ya di seperti Timur. taman-taman Ya. Ya. Iya. Tapi Andri ini makin seru. Ya, semakin seru ini. Kita lanjut dulu. Baiklah sahabat Surya, jangan kemana-mana, kita akan lewatkan dulu satu berita bisa sambut Dandim 1403 Palopo. Dandim 1403 Palopo resmi berganti. Pejabat lama Letkol Infantri Gunawan digantikan oleh pejabat baru Letkol Infantri Afriyadi Nijo. Bisa sambut pejabat lama ke pejabat baru itu dilakukan di Makodim 1403 Palopo, Rabu 9 Maret 2022. Wali Kota Palopo, M. Judas Amir menghadiri prosesi pisah sambut tersebut. Selain itu, prosesi pedang pora mengantar kepergian Letkol Infantri Gunawan ke tempat tugasnya yang baru. Gunawan sendiri dimutasi ke Mabes TNI. Wali Kota Palopo menyampaikan selamat atas kedatangan Dandim baru Letkol Infantri Afriyadi Nijo. Dia berharap ke depan pemerintah Kota Palopo dapat bersinergi dengan TNI seperti saat dipimpin Letkol Gunawan. Saya dulu 2014 lewat di sini masih belum. Saya melintas di sini masih belum. Jadi dengan waktu yang rentang beberapa tahun ini perkembangan dulu utara waktu timur. Memang secara langsung saya belum lihat. Namun tadi harus dari para penyampaian dari Dandim, lama, Gunawan, memang wilayah ini potensinya cukup baik. Nanti hanya namun sekarang ini kan kita tetap mendukung dulu kebijakan kita bisa menyampaikan vaksinasi. Kan merupakan nasional banget lah. Termasuk mungkin nanti yang ini tapi kalau yang lain-lain kebijakan ke depan karena saya juga perlu datangin dulu koramil yang saya datangi dulu, saya harus pelajari dulu, kemudian kita akan kebijakan. Karena tentunya satu kebijakan ini tidak akan jauh daripada tugas pokok. Itulah sudah bekerja. TNI ada yang Satkoil ini kan harus ikan-ikan di masyarakat. Ya, baik-baik dari masyarakat, ya itulah. Karena kalau di Satpur itu kan hanya bertempur. Kalau Satkoil ini bagaimana kita bersama-sama di masyarakat. Tentunya kan membangun daerah. Kita kan pengen daerah kita kan dikenal di luar kan seperti itu. Caranya gimana ya kita jaga semua ketentraman kedamaian kita depan sekarang ya dan kita sama-sama lah ya kita sama. Kalau di sini mayoritas semuanya orang Palopo juga ya orang pribumi juga mayoritas baik Palopo, Luhut Timur, Luhut Utara, Kabupaten Luhut sendiri rata-rata di situ semua. Wali Kota Palopo juga merasa bersyukur dengan sinergi bersama dengan TNI atau Polri saat ini dalam menjaga stabilitas dan keamanan di Kota Palopo. Dia menilai sinergitas pemerintah Kota Palopo dengan TNI atau Polri sudah cukup baik dan harus tetap dijaga kekompakannya. Wali Kota Palopo juga mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru bagi Letkol Gunawan. Wali Kota berpesan agar tidak melupakan Tanah Luwu apalagi dengan Kota Palopo. Kesan saya sekeluarga, Palopo ini merupakan tempat terindah bagi saya dan keluarga, baik itu dari segi kedinasan, berhubungan dengan instansi yang lain, maupun dari keluarga. Sampai-sampai keluarga saya, anak saya tidak mau pindah dari sini. Untuk pesannya, yang semoga Dandim baru ini pengganti saya mungkin akan lebih bagus lagi, akan lebih bersinergi ketimbang saya yang ada di sini. Selama ini, kata Judas, Dandim telah bertugas dengan baik bersama membangun dan bersinergi dengan pemerintah Kota Palopo dalam hal ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat di Kota Palopo. Dia juga mengucapkan selamat dan sukses kepada pejabat lama bertugas di tempat yang baru. Dari Kota Palopo, Haswan Hasanuddin dan Aib Sadega melaporkan.
sahabat Surya semakin seru ya persamaan kita. Ini saking anunya, saking serunya kita berbincang dengan Kadis Kominfo Luhut Timur, sampai lupa kejelaskan apa beritanya Koran Seruya, padahal programnya Koran Seruya hari ini. Nah, saya masuk sedikit dulu sahabat Seruya. Koran Seruya hari ini edisi 10 Maret hari Kamis itu mengangkat berita utama cukup menggelegar ini, cukup mengagetkan bahwa kepala Kasipitsus Kejaksaan Negeri Kota Palopo Antonius itu diperiksa tim Kejagung internal dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Katanya sih ada laporan bahwa diduga ini meras. Salah satu pejabat di Kota Palopo, nilainya ya bisa beli mobil baru seperti itu. Nah, ini berita tentu kalau benar menjadi menodai kinerja kejaksaan yang sudah dan saat ini sahabat Seruya tengah berlangsung aksi unjuk rasa di kantor kejaksaan negeri Kota Palopo yang mana tuntutannya mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk mencopot oknum yang diduga bermain cuan, meminta cuan, termasuk Kepala Kejaksaan Negeri Palopo diminta diperiksa karena dalam sebuah lembaga ada yang namanya tanggung jawab pemimpin seperti itu. Nanti kita lanjut lagi. Baik. Kita kembali ke Pak Haji Amris Darwis. Banyak kita uraikan tadi. Nah, bidang tugas ini adalah komunikasi, banyak berkaitan dengan yaitu tadi aplikasi-aplikasi internet dan lain. Nah, kita dengar-dengar ini katanya mewacana di Luhut Timur ini bahwa Kominfo Luhut Timur ini akan berencana ini atau masih mewacanakan atau apalah untuk memasang wifi di rumah ibadah. Tidak hanya masjid ya. Kira-kira benarkah ini Pak atau kita bisa apa? Ya, program memasang atau melengkapi jaringan internet di fasilitas umum itu sudah menjadi program prioritas pemerintah daerah. Tetapi kan setiap program itu ada reviewnya, ada evaluasinya. Sehingga kami melihat bahwa ada tempat yang sebenarnya sangat strategis untuk menempatkan fasilitas publik itu atau berupa jaringan internet atau jaringan wifi itu di rumah-rumah ibadah. Contohnya kami di masjid misalnya. Masjid ini kan tidak hanya untuk tempat sholat, tetapi kalau anak-anak yang berkeliaran pada saat jam-jam tertentu menempati di tempat-tempat yang tidak ada pengawasannya, itu kan menimbulkan hal-hal yang di luar dugaan kita. Nanti mungkin dia ngisap apa di situ. Nah, dari pemikiran-pemikiran itulah sehingga teman-teman di Kominfo berpikir, Pak, bagaimana kalau fasilitas yang ada di atas itu atau yang ada di sini kita pindahkan di masjid. Sehingga anak-anak juga terdorong untuk biasa datang ke masjid. Dengan kalau perlu kita pakaikan timers di situ pada saat waktu sholat, dia punya jaringan, dia sholat, sampai setelah itu dia bisa lanjutkan lagi. Terus dilakukan blokir terhadap situs-situs yang aneh-aneh itu supaya tidak memberikan efek negatif. Nah, cuman ini kan jangan sampai ada pendapat keliru bahwa kenapa rumah ibadah mau dipasangi wifi. Rumah ibadah kan ini bukan cuma sekedar tempat sholat, sekali lagi bukan cuma sekedar tempat sholat, tetapi di situ orang menuntut kajian-kajian kajian-kajian agama. Dan semakin banyak kajian-kajian itu, apalagi kan sekarang era digital. Googling. Digital banyak sekali. Walaupun misalnya jangan menjadi tiba-tiba jadi ustaz YouTube. Yang baru 2 hari lihat ceramah YouTube sudah lebih hebat dari tetapi minimal ada komparasi, ada pembanding dilihat melalui media sosial sehingga mereka punya wawasan lebih bagus. Dan yang paling penting menurut saya adalah bagaimana anak muda atau anak-anak itu didekatkan ke masjid. Karena ini daya tarik. Salah satu strategi supaya dia datang. Bagaimana dia bisa lebih rajin bersalat 5 waktu di masjid. Itu juga tahu karena kalau setelah sholat kan sudah sholat itu didatumi lagi dakwah-dakwah di situ. Artinya ke masjid dulu sebelum tiba waktu sholat atau ke gereja atau bisa ini online sambil membaca-baca informasi di media sosial atau nge-googling seperti itu. Daripada dipasang di daerah publik yang tidak ada pengawasannya. Itu akan menimbulkan banyak akses di situ. Kayak di taman apa tuh. Mungkin dia lihat macam-macam. Sudahlah. Artinya mudah-mudahan dengan model seperti ini kita meminimalis penggunaan sosial media kepada remaja-remaja.
bagaimana mengurangi dampak-dampak negatifnya berita-berita atau hiburan-hiburan di sosial media terhadap remaja kita. Salah satunya juga kemarin kan ada berita atau ada pernyataan yang menarik bahwa kita sudah melarang staf tak di kantor tak untuk tidak main high domino. Ini bukan saya ngalah. Ini bukan Kadis Kominfo saja. Ini perintahnya Bupati, Pak. Perintah langsung ya. Perintah langsung Bupati. Kita tinggal mengewantakan untuk internal. Kasihan kita Pak, Pro ASN itu cuma kau dibayar gaji oleh negara, gajimu ada tunjanganmu, kau pelototin tiap hari di kantor cuma game saja yang kau. Belum lagi saya tahu Pak, banyak orang yang jual barang-barangnya yang banyak berutang gara-gara main judi di online itu. Betul. Mungkin cuma 1 kali dia menang, tapi 20.000 kali dia kalah. Pada saat dia menang dia ribut. Kira-kira pas setelah kita keluarkan ini masih ada kayak main high domino. Kalau di kantor karena saya periksa langsung dia punya HP Pak. Saya periksa langsung. Saya minta maaf Pak, mungkin privasinya terganggu tapi apa boleh buat. Karena saya ingin bahwa kantor saya kita bicara harus ikutilah. Artinya kalau kau tidak mau ikut kau pasti akan tidak bisa kau gaul di kantor. Berarti aplikasinya dikontrol ini. Bukan dikontrol. Dibuka ini komputernya. Buka HP dibuka, ada aplikasi game di dalam. Saya bilang kau yang hapus, jangan saya. Memang ini kan naik domino ini salah satu game yang membuat orang candu. Nah ketika kita kecanduan ini lupa bikin kerja, tidak produktif. Salah itu kalau kita sudah kecanduan bisa begadang terus. Ya ada malah motor melayang, mobil melayang gara-gara. Benar Pak. Cuma kadang-kala yang diekspos keluar pada saat dia sedekahnya yang banyak. Sedekah. Chipnya saja yang saya dapat 3K macam-macam. Tapi pada saat dia kalah atau ada persoalan ekses negatif dia lakukan terhadap itu dia diekspos. Tapi kita tahu. Nah tentara gitu kalau pegawai atau karyawan kecanduan game, tentara sekali tidak pertama itu Pak Kadis tidak produktif. Tidak produktif. Iya karena kenapa begadang malam. Tetapi sebelum kita lanjut, kita kembali lagi ke Koran Seruya hari ini. Nah, ini peringatan keras sahabat Seruya yang dikeluarkan Kapolres Palopo kepada masyarakat yang mencoba mencari keuntungan di balik kelangkaan BBM. Minyak goreng. Bahan bakar minyak juga. Ini kan ada fenomena di Kota Palopo bahwa susah sekali orang dapat minyak goreng, tetapi banyak yang menjual di online media sosial. Kapolres bilang kami mulai mau patroli di media sosial. Akan kalau ada yang jual langsung kena. Nah, hati-hati Ki. Ada intelnya itu. Ada cyber. Kita punya cyber. Kepolisian kan sekarang sudah dilengkapi dengan alat untuk jadi polisi cyber itu. Nah, ini kan persoalan pedagang minyak goreng online dadakan ini banyak sekali. Masyarakat susah antri baku rebut-rebut, baku berdesak-desakan di minimarket di pasar. Ada yang enteng menjual 2 liter ini 50.000. Ini kau beli apa? Nah ini polisi melihat bahwa ini salah satu pemicu terjadinya kelangkaan minyak goreng di Kota Palopo sehingga kami turun tangan. Ini dalam rangka melindungi subsidi pemerintah pusat terhadap minyak goreng. Kita lanjut Andri karena masih ada yang menarik ini sebelum kita semakin menarik kebersamaan kita untuk di Koran Seruya hari ini kita hadirkan dulu. Ini ada bunuh diri nih. Iya bunuh diri. Kita lihat. Seorang guru SMK di Palopo ditemukan meninggal tergantung di rumahnya, Blok A3 nomor 9 Perumahan Gerahajana Sarinda, Kelurahan Songka, Kecamatan Warak Selatan, Rabu 9 Maret 2022. Guru SMK itu diketahui bernama Iwayan Kuta Atmaja 50 tahun. Ia ditemukan oleh keponakannya dalam keadaan tergantung dan posisi leher terlilit dengan sarung. Iwayan yang selama ini tinggal sendiri di rumahnya, beberapa bulan terakhir memang sering mengeluhkan gangguan psikologis yang membuat kesehariannya sering gelisah. Hal itu diungkapkan Ketua RW 03 Perumahan Gerahajana Sarinda, Rahman saat diwawancarai di TKP. Dia mengatakan dulunya korban tinggal sendiri, tetapi karena akhir-akhir ini selalu mengeluh psikologisnya terganggu, akhirnya dia ditemani keponakannya. Selain itu, Rahman mengatakan awalnya Wayan pertama kali ditemukan oleh salah satu keponakannya usai pulang kuliah sekira pukul 13.00 WITA dengan kondisi tergantung dan sudah tidak bernyawa. Terus kejadiannya kan saya melalui WA grup saya lihat, langsung saya respon ke sini tuh. Ternyata masih saya dapat bergantung.
di Sarum. Kemanakannya kan pulang dari kuliah tuh, sama kemanakannya satu yang kerja di Admedika, dia hubungi sertanya itu, dia panggil lagi kemanakannya yang satu, dia tinggal sendiri. Tapi kalau dibilang sakitnya tuh, ya enggak dilihat anunya, sakitnya, nah badan tetap bugar. Cuman kalau memang itu ya polisi yang langsung oleh TKP kan itu kemanakannya enggak berani dobrak pintu, langsung melapor ke polsek. Sementara itu, kerabat korban Hasbi mengaku akhir-akhir ini memang melihat ada kelainan dari rekan kerjanya itu. Bahkan korban selalu bercerita tentang apa yang ia rasakan. Hasbi mengatakan secara fisik korban sehat. Bahkan 2 hari lalu dia datang ke sekolah. Baru tadi korban tidak masuk kerja. Kata Hasbi, korban seperti depresi. Sebelum melakukan bunuh diri, Wayan sempat menulis sepucuk surat yang bertuliskan maafkan saya ibu dan dadong made tiang pergi, tulisnya dalam bahasa Bali. Pihak kepolisian dari Polsek Warak Selatan sempat meminta kepada keluarga agar jenazah untuk diotopsi. Namun keluarga menolak karena pihak keluarga sudah ikhlas dengan kejadian ini. Selain itu, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada jenazah korban. Jenazah Iwayan kemudian dibawa ke kediaman keluarganya di Mangkutana, Kabupaten Lu Timur, menggunakan ambulans Pemda Lu Timur. Dari Kota Palopo, reporter Seruya TV Haswan Hasanuddin melaporkan. Ya, sahabat Seruya, terima kasih Anda masih bersama kami dan tentunya kita masih ditemani Kadis Kominfo Hamris Darwis ya. Yeah. Jadi kita sudah mengulas berita-berita yang menarik. Berita bunuh diri. Ya, sampai apa nih? Sampai salah satu guru ini bunuh diri. Nah, ini. Kemarin dan dalam minggu ini sudah 2 warga Kota Palopo yang bunuh diri. Cukup memiriskan. Seperti itu. Tapi Andre, sebelum kita kembali ke Pak Kadis, Pak Hamris, saya ulas kembali sedikit lagi berita Koran Seruya bahwa hari ini PLT Gubernur Sulawesi Selatan didefinitifkan. Selamat kepada Bapak Amran Sulaiman menjadi gubernur. Andi Sudirman Sulaiman menjadi gubernur definitif sisa periode 18 bulan. Dan menurut catatan Andi Sudirman ini menjadi gubernur termuda. Iya. Baiklah, jadi lanjutkan pembangunan. Lanjutkan pembangunan, majukan sosial. Ya. Satu lagi anak muda yang perlihatkan kemampuan. Ya. Kita kembali ke Pak Kadis ini. Ke domino lagi bukan? Adakah kira-kira ini kan Lu Timur ini tersorot akhir-akhir ini, walaupun dia berada di Jasira Utara Sulawesi Selatan, menjadi kabupaten yang karena mungkin begitu pesat roda pembangunan di sana dengan kepemimpinan Pak Budiman. Nah, kira-kira ada kita mau tambahkan program-program beliau yang selain yang sudah kita jelaskan tadi, bisa diinformasikan yang menyentuh kepentingan publik masyarakat. Mudah-mudahan teman-teman di Lu Timur menyaksikan live ini. Satu hal bahwa karena letak geografis kita yang cukup jauh dari pusat pemerintahan, yang menurut saya yang paling penting diperbaiki adalah persoalan aksesibilitas. Yang saya maksud adalah cara menjangkau Lu Timur itu sangat berat kalau kita lewat darat. Bayangkan saja kalau mau ke Malili itu 9-10 jam lewat darat. Ke Surako lebih 12 jam. Nah, padahal ada potensi kita di sana yang menurut saya sangat terbuka peluang untuk dikembangkan. Apa itu? Kita punya bandara tertua di Sulawesi Selatan, Bandara Surako. Itu tiap hari diterbangin dengan pesawat ATR 442 dengan kapasitas seat 41 penumpang, tetapi masih dalam milik privasi perusahaan PT Vale. Nah, alhamdulillah kemarin sudah ada penandatanganan oleh Pak Gubernur kita yang baru dilantik hari ini dengan PT Vale untuk menyerahkan operasional bandara itu ke provinsi. Karena persoalan urusan bandara itu memang menurut undang-undang itu di bawah urusan provinsi atau pusat. Kalau ini bisa berjalan cepat, satu kendalanya karena pernah kami coba untuk menerbangkan pesawat komersil di sana. Waktu itu saya salah satu komisaris di BUMD. 8 kali kami coba terbang, 8 kali rugi, Pak. Kenapa? Kelayakan hitungan angkanya untuk bisnis itu sangat tidak cocok. Masih kurang penumpang. Bukan kurang, harganya itu terlalu mahal.
Oh begitu di. Kenapa mahal? Karena dia charter flight. Oh begitu. ATR 42 itu cuma ada 2 jenis pesawat, satu Fokker, satu ATR yang sekarang diterbangkan oleh perusahaannya RCT itu, yang terbang ke Surako, dan itu di charter. Charter ini bukan lagi mahal sekali, Pak. Satu kali terbang itu paling kurang siapkan uang 45 sampai 50 juta. Karena harus sewa counter di bandara di Makassar, persiapkan sewa counter di Surako. Padahal kalau ditambah sedikit 300 meter landasan spasiunnya Surako, itu sudah bisa mendarat ATR 72 yang sahabat dibawa mendarat. Tidak perlu charter. Dia tinggal cari connecting flight-nya dari Surako kemana, dan saya yakin potensi penumpang di Lutimur luar biasa banyaknya, Pak. Banyak karyawan Vale. Data yang real tiap malam pulang balik bus itu ada 20-an bus, Pak. Iya, betul. Dari Malili ke depan kantorku parkir tiap malam. Bapak lihat saja gimana namanya orang dari Lutimur betul. berseluweran ke Sulawesi Selatan ini, dan kita perlu layanan akses yang cepat dan tidak terlalu mahal. Dan saya yakin kalau ini terbuka, pasti wisatawan mancanegara, wisatawan dari seluruh Indonesia itu dengan mudah menjangkau wilayah Lutimur. Itu anunya. Dan itu menjadi prioritas pemerintah daerah juga bersama dengan pemerintah provinsi. Itu tambahan dari saya mungkin. Baik, kita tahu. Sebelum kita lanjut, ini kan sahabat Seruya, Pak Hamris ini kita lihat Mito, cerdas, muda, dalam perjalanan karirnya itu lama jadi kepala dinas pariwisata 5 tahun ya. Artinya menguasai seluk-beluk pariwisata Lutimur. Nah, Lutimur ini salah satu negeri yang indah di Sulawesi Selatan. Selain memiliki danau, banyak potensi destinasi wisata lokal di sana. Tetapi sebelum kita masuk itu, Andri, kita dulu lewatkan berita selanjutnya. Berita menarik. Wali Kota Palopo M. Judas Amir menghadiri Pekan Panutan Pajak SPT tahunan 2022. Kegiatan itu berlangsung di ruang Ratona Kantor Wali Kota Palopo Rabu 9 Maret 2022. Laporan pejabat Kepala KPP Pratama Palopo, Kris Rolanto, menyampaikan bahwa Pekan Panutan Pajak SPT tahunan 2022 adalah kegiatan yang sekian kalinya dilaksanakan dan hampir setiap tahun diadakan. Pajak adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan bernegara, karena pajak merupakan 9 sumber penerimaan negara terbesar. Dia juga mengatakan bahwa penerimaan pajak dari Kota Palopo pada tahun lalu meningkat 4% dibanding tahun sebelumnya. Untuk kepatuhan pelaporan SPT tahunan, wajib pajak di Kota Palopo 62% dari wajib pajak yang aktif. Dia juga berharap melalui acara Pekan Panutan Pajak 2022 ini, Wali Kota sebagai wajib pajak melaporkan SPT tahunan lebih awal sebelum jatuh tempo. Selanjutnya, Wali Kota Palopo menghimbau seluruh wajib pajak di Kota Palopo, khususnya ASN di lingkungan pemerintah Kota Palopo, untuk melaporkan SPT tahunan lebih awal. Pajak seperti kita ketahui merupakan sumber terbesar penerimaan negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Seperti penanganan pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, kesehatan, subsidi dan gaji aparatur negara. Semuanya bisa dilaksanakan karena adanya pajak. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah sepantasnya kita patuh dan taat pajak. Salah satu bentuk kepedulian kita terhadap negara ini dan bukti bahwa kita adalah warga negara yang taat pajak adalah melaporkan SPT tahunan. Dia juga meminta seluruh pejabat dapat menjadi panutan bagi masyarakat, karena pajak ini merupakan tulang punggung pembangunan bangsa. Judas Amir juga memberikan dukungan kepada Kepala KPP Pratama Palopo dalam rangka membangun zona integritas wilayah bebas korupsi, agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan pembayaran pajak semakin meningkat. Dari Kota Palopo, Ayub Sadega dan Aswan Hasanuddin melaporkan. Baik sahabat Surya, seperti tadi kita lihat ya dengan pekan penelitian pajak SPT tahunan 2022. Sebagai warga negara Indonesia ya harus taat pajak. Ya, saya tadi sudah singgung bahwa sahabat Surya, Lutimur ini adalah negeri yang indah diciptakan oleh Tuhan,
wilayah utara Sulawesi Selatan. Nah, Pak Amris ini lama mengurusi pariwisata Lu Timur, 5 tahun. Orang banyak lebih mengenal bahwa Lu Timur itu indah karena ada danaunya di sana. Nah, kira-kira destinasi apa yang ada di Lu Timur selain itu? Danau tadi. Memang saya dibesarkan di birokrat di dunia pariwisata. Saya pertama jadi pegawai di Deparpostel di Sulawesi Selatan, kemudian bertugas di Kendari 8 tahun juga menjadi wakilnya Kanwil di sana di mewilayahi satu provinsi di Kendari. Kemudian pindah ke Manado 1 tahun, kemudian pindah ke Palu 1 tahun. Akhirnya kembali ke Makassar, masuk di kampus ngajar di Poltekpar. 8 tahun saya di situ. Bosan di kota, Pak, pindah ke daerah yang saya cerita kemarin, ada orang tua kita yang ngurusin saya pindah ke daerah, dan akhirnya saya ke Lu Timur. Lu Timur, riwayat saya pernah jadi pelaksana tugas Kadis Kuperindak juga lama, 2 tahun. Kemudian pernah jadi staf ahli ekonomi keuangan, staf ahlinya Bupati bidang ekonomi keuangan. Dan terakhir sebelum di Kominfo saya Kadis Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Nah, bicara tentang potensi pariwisata, Lu Timur memang kaya sekali potensi destinasi wisata. Kenapa? Daerah ini dibangun atau dibentuk Tuhan pada saat Tuhan tersenyum. Ya, betul. Makanya luar biasa. Kenapa begitu? Orang bilang mungkin daerahnya ber3 dimensi, kalau di Lu Timur itu 5 dimensi. Kenapa saya bilang 5 dimensi? Di situ ada laut. Teluk Boni kita ada. Kemudian kita ada dataran rendah yang pasti dataran rendah ini di situ ada pertanian, ada perkebunan, sawit kita banyak, luar biasa. Pabrik CPO sekarang sudah hampir 5 dibangun. Kemudian produksi yang pertanian, apalagi kalau kita cerita merica, Pak. Merica terbesar di Sulawesi itu dari Lu Timur. Di Lu Timur deh. Kemudian dari penghasilan itu ada rumput laut di pesisir pantai dan ikan bandeng. Yang lain kita ada pegunungan. Di pegunungan pasti akan ada, Bapak biasa dengar pegunungan Perbek. Iya, ada sepatunya. Hati-hati bahwa Perbek itu kenapa dikasihkan nama bahasa Belanda, karena dia tahu dulu orang Belanda survei di situ mengandung emas. Tapi rupanya emas itu lebih banyak mengandung nikel yang kita kelola sekarang. Nah, sampai lagi ke atas, di mana ada daerah kabupaten di dunia di Indonesia ini yang punya satu kabupaten 3 danau, Pak? Danau Toba itu hampir sama besar dengan Danau Towoti. Di situ ada 7 daerah pemerintahan administratif. Kita ada 3 danau, tapi 1 kabupaten yang punya. Luar biasa. Begitu luasnya Lu Timur. Nah, dari bentang alam seperti itu terciptalah oleh Tuhan karunia yang terindah, bentang alam yang menjadi destinasi wisata. Yang mulai dari pantai, ada Pantai Lemo, Ujung Suso, Balo-Balo, sampai ke Wotu ada namanya Banua Pangka yang tempat jalan-jalan untuk lihat bakau itu. Kemudian masuk ke Tomoni ada Mangkutana, ada Salu Anua yang batas Sulawesi Tengah. Kemudian kita ke atas ada Mata Buntu, air terjun yang luar biasa itu. Indahnya bersusun-susun. Gila banget. Kalau saya cerita begini kan, ini Kadis. Lagi. Tapi teman-teman saya alumni tahun SMA 158 saya pernah bawa ke sana. Satu lagi Pak Kadis. Ini kan kita sudah cerita indahnya Lu Timur. Nah, sebuah daerah tentu punya logo. Saya dengar ini ada kaitan ini logo Lu Timur dengan kita. Bisa kita cerita kenapa orang selalu bilang kalau bicara logo Lu Timur ada Pak Hamris di dalam situ. Oh ya, secara tidak langsung sebenarnya. Jadi kalau kita ingat logo Lu Timur yang kita pakai sekarang, minta masih kita pakai logo ini. Itu saya masih ingat almarhum Andi Anton Pangeran. Kenapa saya sebut Andi Anton Pangeran? Sama saya dengan Opu itu sama-sama jadi panitia seleksi sayembara logo Lu Timur. Nah, pada saat seleksi itu masih Pak Opon Dihatta jadi bupati, terpilihlah 3 pemenang. Perintahnya Pak Bupati ke saya, Amris, ambil semua pemenangnya, kemudian Ramu menjadi satu lambang. Komunikasikan. Dikombinasi. Kolaborasikan 3 gambar ini menjadi satu gambar. Itu hasilnya. Itulah yang kita pakai sekarang. Jadi begitu sahabat Seruya, riwayat dan kisahnya logo kenapa Pak Amris ada di dalam. Nah Andri, ini kan setiap di penghujung acara kita saya selalu memberikan kata motivasi, kata-kata bijak. Nah ada kita punya tamu yang cukup istimewa. Sebelum kita pamit, karena waktu yang membatasi kita, beliau juga masih banyak kesibukannya. Kira-kira ada kata-kata motivasi yang bisa kita titip untuk sahabat Seruya di manapun berada. Silakan Kipa. Terima kasih. Pak Bupati hobinya sekarang itu pakai pantun. Mana-mana saya dia mempantun.
Tapi kali ini saya kebetulan lagi planning tentang pantun, sehingga saya cuma titip satu kalimat, bahwa untuk menjadi besar tidak mesti kita melakukan sesuatu yang besar. Hal-hal kecil yang kita lakukan pun bisa menjadi besar dan bisa bermanfaat buat orang banyak. Saya pikir. Bravo. Luar biasa, luar biasa. Ini di SMA 158 kan Anda ini alumni dari SMA 1 saat ini ya. Katanya ada reuni. Ya ini. Betul. Sebelum saya tinggalkan tempat ini, saya kebetulan alumni SMP 1, SMA 1 Negeri Palopo yang akan bereuni akbar di tanggal 5 bulan 5 tahun 2022 setelah Lebaran. Ayo teman-teman saya di seluruh Indonesia yang kebetulan sempat untuk datang, kita bersilaturahmi di kota kita, di kota kelahiran kita Palopo, di kota kita besar di Palopo ini, untuk sama-sama saling bersilaturahmi kembali mengenang kisah-kisah kita waktu kita SMP. Banyak sekali cerita yang menarik kita ketemu dengan teman SMP. Dan SMP 1 itu tidak bisa terlupakan karena dari situlah saya bisa menjadi SMA, dari SMA saya bisa seperti ini sekarang. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih banyak kedatangannya Hamris Darwis kebersamaannya di terima kasih Pak. Baiklah sahabat Surya, terima kasih juga kebersamaan Anda. Saya Andri pamit dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam sehat.